Halo Sobat Tinkers, kira-kira melalui ilustrasi tersebut, apakah Sobat Tinkers sudah mengetahui kita akan mempelajari tentang apa? Yap, benar banget. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang interaksi sosial dan tindakan sosial. Dua konsep penting dalam sosiologi yang menjelaskan bagaimana hubungan antar manusia itu terbentuk. Sobat Tinkers, pernah nggak kalian berpikir kenapa manusia nggak bisa hidup sendirian? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berhubungan dengan orang lain seperti menyapa teman, bekerja sama di kelas, atau bahkan sekedar tersenyum. Kenapa ya kira-kira? Kita bahas aja yuk. Nah, dalam video ini kita belajar apa aja nih, Pak? Tentunya kita akan belajar banyak hal dong. Mulai dari pengertian tindakan sosial dan interaksi sosial, syarat terjadinya interaksi sosial, tujuan interaksi sosial, serta faktor-faktor yang mendasari interaksi sosial. Wah, banyak ya. Terus, fungsinya belajar semua itu buat apa sih, Pak? Pertanyaan menarik. Setelah menonton video ini, Sobat Tinkers diharapkan mampu mengidentifikasikan interaksi sosial dan tindakan sosial, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, serta mampu memahami contoh konkret tindakan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Oh, begitu ya, Pak. Ya sudah, yuk langsung saja kita bahas. Kita mulai dari membahas seputar manusia sebagai makhluk sosial. Pada dasarnya, manusia memiliki dorongan untuk bersosialisasi, berinteraksi, dan menjalin hubungan dengan orang lain. Menurut John Locke, seorang filsuf dari Inggris, manusia adalah sebuah kertas kosong. Manusia lahir ke dunia tanpa membawa kemampuan apa-apa dan perlu untuk dibantu orang lain. Nah, karena manusia memiliki dorongan untuk bersosialisasi, maka dari itu, manusia yang semula sebagai kertas kosong, perlahan mulai terisi menjadi lebih beragam. Dalam bersosialisasi, pastinya manusia akan melakukan yang namanya interaksi sosial dengan beragam tindakan sosial. Nah, kita bahas satu-satu nih. Kita mulai dari interaksi sosial dulu ya. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara dua orang atau lebih. Interaksi sosial hanya berlangsung apabila terjadi proses aksi dan reaksi atau kita sebut juga stimulus dan juga respon. Aksi dan reaksi ini nggak cuma ada di fisika loh, sosiologi juga ada. Jadi, aksi ini adalah sebuah tindakan yang diberikan dari satu individu ke individu lain. Nah, kalau reaksi adalah sebuah tindakan yang muncul akibat menerima sebuah tindakan dari individu lain. Nah, kita ambil contoh, ada dua orang teman bernama Budi dan Anton. Budi ini jahil kepada Anton. Kemudian Anton marah. Nah, kira-kira aksi dan reaksinya yang mana nih? Yap, benar banget. Aksinya adalah kejahilan Budi, kemudian reaksinya adalah amarahnya Anton kepada Budi. Sobat Tinkers tahu nggak kalau tindakan-tindakan ini terdapat beragam jenisnya? Yap, ada 4 jenis tindakan sosial. Sebelum lanjut, kita kenalan dulu yuk sama yang memberikan kontribusi pada ilmu sosiologi terkait tindakan sosial. Ini dia, Max Weber. Max Weber adalah seorang sosiolog berasal dari Jerman. Bukan sekedar tokoh biasa. Max Weber adalah seorang dosen dan profesor di Universitas Heidelberg dan Universitas München, mengajar ekonomi politik dan sosiologi. Max Weber mulai mengenalkan beragam jenis tindakan sosial pada tahun 1904 melalui bukunya yang berjudul Economy and Society. Menurut Max Weber, tindakan sosial terdapat 4 macamnya dilihat dari cara dan tujuan tindakan itu dilakukan. Kita bahas satu persatu yuk. Pertama, tindakan sosial rasional instrumental. Tindakan ini dilakukan berdasarkan perhitungan kesesuaian antara cara yang digunakan dengan tujuan yang ingin dicapai. Contohnya, ketika kita ingin mendaftar kuliah,
kita pasti mempertimbangkan langkah apa yang akan ditempuh agar sesuai dengan perguruan tinggi yang diinginkan. Kedua, tindakan sosial rasional berorientasi nilai atau weight rasional. Tindakan yang dilakukan dengan memperhitungkan manfaat yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, sedangkan tujuan atau hasilnya seringkali tidak dipertimbangkan. Contohnya adalah kita meyakini bahwa beribadah adalah kewajiban moral dan bentuk ketaatan kepada Tuhan, bukan karena ingin mendapat imbalan duniawi. Ketiga, tindakan sosial tradisional. Tindakan ini tidak mempertimbangkan rasional baik tujuannya ataupun cara melakukannya, namun lebih mempertimbangkan kebiasaan atau adat istiadat yang biasa dilakukan oleh masyarakat sekitar. Contohnya adalah kebiasaan kita untuk salim kepada kedua orang tua sebagai wujud menghormati orang tua. Nah, yang terakhir atau yang keempat, tindakan sosial afektif. Tindakan ini sebagian besar dikuasai oleh perasaan atau emosi. Contohnya adalah melakukan tindakan kekerasan ketika sedang marah. Gimana Sobat Thinkers? Mudah dipahami kan? Pastinya mudah dipahami ya. Oke, sekarang kita akan membahas syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat interaksi sosial ada dua, yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Nah, kontak sosial berasal dari bahasa Latin kon, yang berarti bersama-sama, dan tangere, yang berarti menyentuh. Tapi, kontak sosial ini bukan berarti harus selalu bersinggungan secara fisik. Namun, bisa juga dipahami sebagai berhubungan atau berhadapan. Nah, Sobat Thinkers, maka dari itu kontak sosial dibedakan menjadi dua nih, yaitu kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. Kita bahas mulai dari kontak sosial primer. Kontak sosial primer adalah hubungan yang dilakukan secara langsung atau tatap muka tanpa perantara. Sedangkan kontak sosial sekunder adalah hubungan yang dilakukan melalui perantara seperti telepon, email, atau surat. Selanjutnya, kita bahas syarat berikutnya, yaitu komunikasi. Komunikasi itu juga ada dua Sobat Thinkers, yaitu komunikasi secara verbal dan komunikasi secara non-verbal. Komunikasi verbal adalah cara menyampaikan pesan menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Sedangkan komunikasi non-verbal menggunakan isyarat seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, dan lain sebagainya. Nah, dalam berinteraksi nggak mungkin dong Sobat Thinkers tidak memiliki tujuan. Berikut adapun beberapa tujuan interaksi sosial, yaitu menciptakan hubungan yang teratur dan harmonis, memenuhi kebutuhan, mencapai tujuan bersama, menyelesaikan konflik, serta lain sebagainya. Nah, materi kali ini sampai sini dulu ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial itu memiliki dua syarat, yaitu komunikasi dan juga kontak sosial. Nah, dalam berinteraksi sosial, pasti kita melakukan berbagai macam tindakan sosial. Tak hanya itu, dalam berinteraksi pastinya Sobat Thinkers memiliki banyak sekali tujuan. So, mudah dipahami bukan? Semoga ilmunya bermanfaat ya. Sampai jumpa di lain video.